Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim. Al-mukarram wal muhtaram yang saya cintai dan muliakan, para habaib, para ulama, para asatidz, wabil khusus al-mukarram wal muhtaram guru kita Habibana al-mahbub Al-Habib Abdullah bin Farid ibn Syekh Abu Bakar bin Salim. Al-mukarram wal muhtaram Habibana al-mahbub Al-Habib Hashim bin Alawi Al-Attas. Al-mukarram wal-muhtaram Habibana al-mahbub Al-Habib Muhammad Hanif bin Saleh Al-Attas. Juga al-mukarram wal-muhtaram guru kita Bapak Kiai Haji Iman Fathur Rahman LC Ibn Kiai Haji Nurul Anwar. Juga al-mukarram wal-muhtaram Bapak Kiai Haji Syatibi. Juga al-mukarram wal-muhtaram Ketua DKM Masjid Nurul Huda Bapak Ustadz Pidi Tarmizi. Juga al-mukarram wal-muhtaram Al-Ustadz Yusuf, Al-Ustadz Saifullah Ya'qub, serta para asatidz lainnya. Juga yang tidak lupa orang tua kita, guru kita Bapak Kiai Haji Abdul Razak. Kita doakan guru-guru kita, semoga Allah selalu berikan sehat, panjang umur serta afiah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT, Ketua RW 02, Bapak Ketua RW 01, serta para panitia peringatan Isra wal Mi'raj, sekaligus juga menyambut bulan suci Ramadan, serta para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu sudah menunjukkan jam 9 lewat 75 menit. Udah jam 10 lewat seperempat ya. Waktunya cuma sampai setengah 1 ya. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Malam hari ini kita berkumpul di Masjid Jami' Nurul Huda dalam memperingati syiar Islam, yaitu Isra wal Mi'raj, juga sekaligus menyambut bulan suci Ramadan. Tadi sudah sama-sama kita dengarkan nasihat-nasihat dari guru-guru kita. Mudah-mudahan nasihat yang kita terima bisa kita bawa pulang untuk bekal hidup kita di dunia hingga sampai ke akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak panjang lebar. Kalau ibarat sayur udah buket ya, ibu-ibu tahu buket ya. Kalau ditambahin air lagi nanti encer. Jadi nggak usah banyak-banyak. Hanya menerangkan, mengingatkan kepada para hadirin, insyaallah malam Senin besok adalah malam nisfu Sya'ban. Banyak orang yang mengatakan, apa sih malam nisfu Sya'ban? Kenapa sih kita harus memperingati malam nisfu Sya'ban? Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita di dunia punya hari raya 2 dalam setahun, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha.
penduduk langit pun ada hari rayanya, para malaikat pun ada hari rayanya. Kapan hari raya mereka? Malam nisfu Sya'ban dan malam Lailatul Qadar. Itu hari raya buat penduduk langit, malam nisfu Sya'ban. Dan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, man ahya layalil khamsi, barang siapa orang yang menghidupkan 5 malam, dihidupkan dengan ibadah, dengan amal soleh, baca yasin, kan begitu ulama kita ngajarin baca yasin 3 kali. Yang pertama diniatkan minta sama Allah biar panjang umur dalam taat, dalam sehat. Tuh baca yasin yang pertama tuh. Baca minta panjang umur dalam taat, dalam sehat. Jangan lupa tuh, panjang umur dalam taat, dalam sehat. Kalau panjang doang umurnya tapi enggak taat buat apa? Kata Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya, amalnya juga bagus, amalnya juga baik. Semakin tua semakin rajin ibadah, semakin tua semakin rajin ke masjid, semakin tua semakin rajin ngaji. Itu paling bagus, karena semakin banyak amal seseorang, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ketika Nabi Isra dan Mi'raj ini berhubungan satu sama lain ya. Ketika sampai ke langit kelima, Nabi diperlihatkan umur-umur umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Di situ ada yang umurnya 200 tahun, ada yang umurnya 400 tahun, ada yang umurnya 500 tahun, ada yang umurnya 1000 tahun, ada yang 2000 tahun. Bayangin, kita ada gak yang umurnya sampai segitu, Pak? Ada apa enggak? Nabi begitu diperlihatkan tuh umur-umur umat para nabi sebelum Nabi Muhammad, Nabi sedih. Kenapa sedihnya? Sedihnya otomatis kalau umat-umat yang zaman dulu umurnya lebih panjang, tentu amal ibadahnya juga lebih banyak, tentu pahalanya juga lebih banyak, tentu derajatnya juga lebih tinggi nanti di hari kiamat dibandingkan umat Nabi Muhammad SAW. Nabi nggak mau. Nabi pengen kita yang paling di atas. Nabi pengen kita yang masuk surga duluan. Tuh sayangnya Nabi kepada kita. Nabi mengadukan halnya kepada malaikat Jibril. Ya Jibril, kalau umur umatku nih, dilihat terakhir umur umat Nabi antara 60 sampai 70 tahun. 60, 70 kan rata-rata begitu. Kalau ada yang 80, 90, itu berarti udah dikasih bonus, udah dikasih lebih. Cuman jarang, itu zaman dulu banyak orang-orang tua kita yang umurnya sampai 90, 100. Kalau sekarang udah jarang. Sekarang mah ya 40 aja udah asam urat. Ya. Kalau dulu masih banyak yang di atas 70, 80 nih orang-orang tua kita tuh. Ada yang di atas 70 masih, cuma itu juga langka udah. Paling satu majelis, satu masjid pada berapa orang doang. Biasanya 60, 70 udah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi zaman sekarang nih, Covid. Ya. Kadang-kadang orang bentar-bentar mati Covid. Mati kesandung Covid. Jatuh dari motor, bawa di rumah sakit, mati dibilang. Nah, bentar-bentar Covid. Nabi mengadukan halnya kepada malaikat Jibril. Ya Jibril, kalau umatku segini umurnya, bagaimana buat membalap umat-umat sebelumnya? Bagaimana amal mereka bisa lebih banyak dari umat-umat sebelumnya? Kata malaikat Jibril alaihissalam, tenang ya Rasulullah,
Tenang ya Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala berikan satu malam buat umatmu untuk membalap umat-umat sebelumnya di dalam segi amal ibadah. Malam apa itu? Malam Lailatul Qadar. Dikit lagi bulan Ramadan nih, malam Lailatul Qadar. Tuh malam kalau kita ibadah, maka amal ibadah kita lebih bagus, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dihitung tahun, 83 tahun. Itu sekali kita ngalamin malam Lailatul Qadar. Kalau 2 kali, kali 2, 3 kali, kali 3, 10 kali kita ngalamin Ramadan, kali 10, berarti sama aja kita ibadah lebih afdol daripada 830 tahun. Bagaimana tuh Bib dapetin malam Lailatul Qadar? Ibadah aja tiap malam di malam-malam bulan Ramadan. Tarawih jangan tinggal, tadarus jangan tinggal, ibadah tiap malam Lailatul Qadar. Nggak usah pakai dicari, jangan pakai dicari, tiap malam aja kita serit. Kalau ibarat nyari kutu mah kita serit, kita ayak, jangan pakai nyari. Nungguin ntar aja ibadahnya 10 hari terakhir. Ntar asal udah 10 hari terakhir, kenapa nggak ibadah? Ntar aja kalau malam ganjil. Malam ganjil nggak ibadah, kenapa? Nggak, jangan sekarang, ini cuacanya banyak angin. Katanya kalau malam Lailatul Qadar kan katanya sunyi. Sok tahu. Jangan begitu, itu kan Nabi cuman kasih alamat yang lebih mendekati 10 hari terakhir malam-malam ganjil. Tapi bisa saja malam awal, malam kedua, malam ketiga. Malah kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, setiap malam di bulan Ramadan kalau kita isi dengan ibadah takwa kepada Allah, maka malam tersebut jadi malam Lailatul Qadar. Tiap malam kita ibadah terus, mungkin hari, mungkin akhir, mungkin rajin. Kadang-kadang nih orang terawih Pak, saya bingung kadang-kadang kalau terawih itu malam pertama, wah masjid udah kayak mau rubuh, apalagi bocah-bocah kadang-kadang tuh ya, makanan belum turun ke perut udah ke masjidnya mah. Habis buka tuh makanan belum turun ke perut, wah udah malam-malam pertama, malam kedua rajin, masjid juga sampai gelar terpal. Entar asal udah malam ke-10, ke-11, ke-12 sepi, mungkin sepi, mungkin sepi. Ini mah di Bekasi, saya ngomong tahu di sini. Hah? Di sini mah enggak kayaknya. Enggak beda. Ya. Nah, ini para hadirin jamaah sekalian. Jadi panjang umur dalam taat. Jangan panjang umur doang minta ya Allah panjangin umur saya. Tapi bukan mungkin taat, mungkin tidak baik, mungkin tua, mungkin bader ya. Wah mungkin tua, aki-aki ada yang mungkin tua, udah tua masih mau bawa sisir, bawa sisir di belakang. Ya Allah, padahal udah banyak teguran tuh dari Allah ya, udah banyak teguran ya. Tuh uban udah banyak tumbuh, itu teguran dari Allah. Mungkin tua mesti mungkin baik, mesti mungkin bagus. Dalam taat, dalam sehat. Tuh Yasin yang pertama. Yasin yang kedua, nih minta rizki yang banyak, yang halal, yang berkah. Mau gak? Kalau mau hadir. Karena malam nisfu Sya'ban memang catatan qadha, catatan ketentuan Allah lagi diperbaharui itu. Ya, lagi ada lembaran baru. Kalau yang mungkin sebelum nisfu tahun kemarin rizkinya rada susah, hidupnya rada belangsak, rada sederhana, mumpung malam nisfu Sya'ban tuh doa minta baca Yasin yang kedua, minta rizki yang banyak. Tuh, minta yang banyak sama Allah. Allah gudangnya nggak pernah habis ya. Kalau minta rezeki Allah, minta duit ya Allah, saya fulan bin fulan ya Allah, hambamu minta duit ya Allah 2 miliar
Boleh apa enggak? Boleh, minta. Ya. La tas'al bani Adam hajatan was'alil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Minta, jangan minta sama manusia, minta sama yang pintunya enggak pernah ketutup, yang maha kaya. Sebut. Kecuali kalau doa yang kagak mungkin tuh baru enggak boleh. Contohnya apa? Ya Allah, besok saya mau narik Gojek ini ya Allah biar dapat 2 miliar. Itu enggak mungkin. Gojek 2 miliar seharian kemana? Planet. Tapi kalau minta rezeki Allah 2 miliar, mungkin apa enggak? Mungkin. Atau minta yang mustahil. Apa contohnya? Ya Allah, jadikanlah saya sebagai nabi. Nah, itu enggak mungkin tuh. Karena tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Tapi kalau doa yang wajar boleh, enggak apa-apa. Pak, ada orang kaya, duitnya triliunan. Duitnya triliunan. Kita ditawarin umpamanya, ente mau minta apa? Saya pengen banget beliin ente motor. Mau motor apa kira-kira? Tuh, kita ditawarin begitu sama orang yang duitnya triliunan dah, nggak ada serinya dah, duitnya udah kayak tisu. Gua ambil nongol lagi, diambil nongol lagi. Ya, itu ibarat kaya, saking kayanya ya. Kira-kira kalau kita ditawarin motor, ente mau motor apa? Kalau misalkan dia sebut mau motor Grand Astrea dah, goblok apa nggak kira-kira? Lama orang kaya ditawarin. Ini Allah Subhanahu Wa Taala nawarin kita, ud'uni astajib lakum. Doalah, minta sama aku akan kabulkan. Minta yang banyak, rezeki yang banyak, yang halal tuh, terutama tuh minta rezeki yang berkah buat ibadah kepada Allah. Yasin yang kedua. Yasin yang ketiga, yang paling penting, mati dalam keadaan husnul. Itu malam nisfu Sya'ban, Pak. Satu malam, salah satu malam yang kalau kita doa nggak ditolak sama Allah. Ada 5 malam yang nggak ditolak kalau kita berdoa. Di antaranya adalah malam nisfu Sya'ban. Juga tadi saya katakan, man ahya layalil khamsi wajabat lahul jannah. Barang siapa orang yang menghidupkan 5 malam, wajib bagi dia masuk surga. Salah satunya adalah malam nisfu Sya'ban. Makanya kita syiarkan, kita ramaikan masjid, musola. Yuk, malam nisfu Sya'ban, mulain maghrib, sholat berjamaah. Habis sholat berjamaah, sholat ba'diyah. Habis sholat ba'diyah, baca Yasin 3 kali, berikut doa nisfu Sya'bannya. Nanti bakal dibimbing sama para asatidz. Ya, yang mau pakai masker silahkan pakai masker. Yang kagak, boleh apa nggak kira-kira? Boleh. Ya, saya kagak pakai masker sekarang ini tuh ya. Insya Allah nggak apa-apa. Ini juga rumahnya kelihatan muka-muka badar semua ini nih katanya. Yang masa kagak takut corona. Ya. Insya Allah corona dihindarkan dari kita punya kampung. Insya Allah corona terhindar dari Indonesia khususnya dan umumnya di negara-negara yang ditinggalkan oleh kaum muslimin dan muslimat. Amin ya rabbal alamin. Kita minta kepada Allah agar Allah selalu memberikan kita hidayah dan taufik. Allah panjangkan umur kita dalam taat. Allah sehatkan badan kita. Allah berkahkan hidup kita fid dunya wal akhirah. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, wal afu minkum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.